Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan proposal penelitian tindakan kelas yang saya buat dengan judul penggunaan metode pembelajaran discovery untuk meningkatkan hasil belajar siswa kelas 5 MI Al-Kausar Duresawo Ponorogo. Latar belakang. Pada hakikatnya, pembelajaran merupakan proses aktif di mana terjadi interaksi antara peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwasannya terdapat proses komunikasi terarah untuk mencapai tujuan dalam suatu pembelajaran yang sudah ditentukan. Salah satu indikator pembelajaran dapat dikatakan berkualitas ialah dengan melihat perolehan hasil belajar dari siswa itu sendiri. Hasil belajar menurut Kunandar adalah potensi atau kemampuan tentu baik kognitif, afektif maupun psikomotorik yang dicapai atau dikuasai peserta didik setelah mengikuti proses belajar mengajar. Nah, dalam proses peningkatan hasil belajar ini, siswa perlu melakukan penerapan rancangan pembelajaran yang telah ditetapkan secara matang agar hasil belajar dapat dicapai secara maksimal. Discovery learning menurut Agus N. Cahyo adalah metode mengajar mengatur pembelajaran sedemikian rupa sehingga anak memperoleh pengetahuan yang sebelumnya belum diketahuinya tidak melalui pemberitahuan namun ditentukan oleh dirinya sendiri. Nah, adapun pengertian menurut Hosnan, Discovery learning merupakan suatu model untuk mengembangkan cara berpikir aktif dengan menemukan sendiri, menyelidiki sendiri. Maka hasil yang diperoleh setiap dan tahan lama dalam ingatan. Jadi dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran discovery learning merupakan model pembelajaran yang menuntut siswa untuk aktif untuk mencari tahu sendiri, menemukan sendiri konsep atau prinsip yang dipelajari. Dengan menggunakan metode penelitian discovery, siswa akan lebih terlatih untuk mandiri dalam menemukan jawaban dari setiap persoalan yang ditanyakan, dan melatih siswa untuk meningkatkan kemampuan memahami suatu informasi dengan baik. Adapun metode dan pendekatan yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode kualitatif dan dengan pendekatan survei lapangan dengan melakukan wawancara serta observasi di lapangan. Dengan demikian, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hasil belajar siswa dengan penerapan penggunaan metode pembelajaran discovery learning. Adapun identifikasi masalah dari penelitian ini yaitu yang pertama, rendahnya perolehan hasil belajar sebagai akibat penggunaan metode pembelajaran yang kurang tepat. Yang kedua, menumbuhkan semangat belajar anak dengan menggunakan metode pembelajaran discovery. Yang ketiga, sinkronisasi penggunaan metode pembelajaran dengan materi yang akan diajarkan. Dengan menggunakan 3 rumusan masalah yaitu seberapa tinggi tingkat antusias dan apresiasi siswa terhadap pembelajaran di kelas. Yang kedua, bagaimana pengaruh siswa ketika menggunakan metode pembelajaran discovery. Dan yang terakhir, adakah perbedaan hasil belajar siswa dari penggunaan metode ceramah menuju metode pembelajaran discovery. Dan adapun tujuan dari penelitian ini yaitu pertama, mengetahui seberapa tinggi antusias dan apresiasi siswa terhadap pembelajaran di kelas. Yang kedua, mengetahui pengaruh siswa ketika menggunakan metode pembelajaran discovery. Yang ketiga, mengetahui perbedaan hasil belajar yang dialami oleh siswa dari penggunaan metode pembelajaran ceramah menuju metode pembelajaran discovery. Kajian teori. Dalam penelitian ini menggunakan 4 kajian teori, yaitu yang pertama, metode pembelajaran discovery learning yang di dalamnya termuat pengertian metode pembelajaran discovery serta langkah-langkah dalam pembelajaran discovery. Yang kedua yaitu motivasi belajar, memuat pengertian motivasi belajar serta macam-macam motivasi belajar. Yang ketiga yaitu mengenai hasil belajar siswa, yang memuat pengertian hasil belajar siswa, aspek-aspek hasil belajar, faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar. Dan yang keempat yaitu mengenai teori belajar. Dalam kajian teori ini memuat 6 teori dari beberapa ilmuwan yang mengemukakan mengenai teori belajar. Metode penelitian. A. Pendekatan dan jenis penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas atau PTK yang merupakan suatu kegiatan yang dilakukan secara terencana dan sistematis untuk mendapatkan jawaban melalui pemecahan masalah terhadap fenomena-fenomena tertentu dalam penelitian yang akan ditetapkan. Maka dalam pelaksanaan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan dengan jenis penelitian partisipan. Penelitian tindakan kelas merupakan bentuk penelitian reflektif yang dilakukan oleh guru sendiri dengan tujuan untuk memperbaiki kinerja sebagai seorang guru. Yang mana hasil penelitian ini dapat bermanfaat diantaranya sebagai alat pengembang kurikulum, sekolah, dan keahlian mengajar.
B. Setting subjek penelitian tindakan kelas. Yang pertama yaitu mengenai lokasi penelitian. Dalam penulisan proposal ini, penulis melakukan penelitian yang bertempat di MI Al-Kausar Durisawo Ponorogo dengan waktu penelitian sekitar 6 bulan. Dan subjek penelitian yaitu siswa kelas 5 MI Al-Kausar Durisawo Ponorogo dengan jumlah siswa 30, yaitu 16 siswa laki-laki dan 14 siswa perempuan. C. Data dan sumber data. Yang pertama yaitu jenis data. Data kuantitatif. Jenis data yang didapatkan adalah data kuantitatif melalui pemahaman belajar siswa kelas 5 yang diambil dengan cara memberikan tes evaluasi pada setiap akhir siklus. Yang kedua adalah data kualitatif. Nah, data kualitatif ini didapatkan dari aktivitas belajar siswa dan aktivitas guru dalam kegiatan belajar mengajar. Yang kedua yaitu sumber data. Dalam penelitian tindakan kelas ini, sumber datanya yaitu yang pertama adalah siswa kelas 5 MI Al-Kausar Durisawo Ponorogo, yang kedua adalah guru kelas 5 MI Al-Kausar Durisawo Ponorogo, dan yang ketiga adalah data dokumen meliputi daftar nilai siswa kelas 5, aktivitas siswa dalam kegiatan pembelajaran serta aktivitas guru dalam kegiatan pembelajaran. D. Teknik pengumpulan data. Dalam proses pengumpulan data, peneliti menggunakan langkah-langkah sebagai berikut, yaitu yang pertama, yaitu teknik mengumpulkan data dengan cara wawancara. Teknik wawancara dalam penelitian ini digunakan untuk menggali data mengenai bagaimana kesan siswa dalam mengikuti proses pembelajaran, serta kesan siswa setelah proses belajar di kelas selesai dilakukan, serta dilakukan wawancara terhadap guru kelas yang bertujuan untuk mendapatkan data mengenai gambaran awal proses pembelajaran sebelum melakukan penelitian. Yaitu yang kedua, teknik pengumpulan data observasi. Kegiatan observasi dilakukan di dalam kelas untuk mengamati proses pembelajaran yang sedang berlangsung. Hal yang diamati berkaitan dengan tingkah laku siswa pada saat belajar, berdiskusi, menyampaikan pendapat atas jawaban yang telah ditemukan, mengerjakan tugas, dan lain sebagainya. Nah, observasi ini dilakukan dengan bantuan dari beberapa pihak, yaitu guru dan siswa kelas. E. Instrumen penelitian. Instrumen penelitian merupakan alat bantu untuk memperoleh data yang diperlukan ketika peneliti sudah menginjak pada langkah pengumpulan informasi di lapangan. Dalam penelitian ini, untuk mendapatkan perbaikan rencana tindakan dalam tiap kegiatan belajar mengajar, peneliti menggunakan tes tertulis maupun tes observasi. Tes tertulis. Tes tertulis adalah prosedur sistematik yang dibuat dalam bentuk tugas-tugas tertulis dan diberikan kepada individu ataupun kelompok untuk dikerjakan, dijawab ataupun direspon. Nah, tes tertulis ini bisa berupa LKPD ataupun lembar evaluasi kepada siswa. Yang kedua yaitu lembar observasi. Lembar observasi merupakan alat pengumpul data yang digunakan untuk merekam segala peristiwa dan kegiatan yang terjadi dan mengukur aktivitas siswa dan guru pada saat kegiatan belajar mengajar berlangsung. F. Teknis analisis data dan indikator keberhasilan. Teknis analisis data kegiatan dilakukan untuk merubah sebuah data dari hasil sebuah penelitian menjadi informasi yang nantinya bisa dipergunakan untuk mengambil suatu kesimpulan. Yang pertama yaitu analisis data kualitatif. Nah, analisis kualitatif ini berbentuk hasil analisis dengan menggunakan kata-kata dan tidak berupa angka yang diperoleh dari hasil pengamatan yang dilakukan di lapangan. Analisis kualitatif ini digunakan untuk memperoleh data dari hasil observasi siswa kelas 5 MI Al-Kausar Durisawo Ponorogo. Nah, pengumpulan data kualitatif digunakan guru dan siswa sebagai peneliti. Data tersebut diolah dan dianalisis untuk perancangan pembelajaran selanjutnya. Yang kedua yaitu analisis data kuantitatif. Data kuantitatif ini berupa simbol atau angka atau bilangannya yang diolah. Nah, data ini didapatkan dari hasil belajar siswa yang meliputi soal post-test atau evaluasi, data efektif, psikomotor, dan data observasi kegiatan proses pembelajaran yang berlangsung. Nah, data yang sudah didapat, setelah itu disimpulkan bagaimana ketercapaian yang didapat di setiap siklusnya. G. Prosedur penelitian. Prosedur penelitian dalam penelitian tindakan kelas terdiri dari beberapa tahap, yaitu yang pertama adalah tahap perencanaan atau planning. Sebelum penelitian dilakukan, maka yang harus dilakukan adalah menyusun perencanaan tindakan, yaitu sebagai berikut. Nah, proses perencanaan ini juga harus disusun secara matang, yaitu mulai dari memilih kelas yang akan digunakan sebagai
tempat penelitian, mengkaji kurikulum mata pelajaran kelas yang akan diteliti yaitu kelas 5, menyusun rancangan umum pembelajaran, menyusun dan menyiapkan pedoman wawancara, menyusun dan menyiapkan angket untuk mengetahui peserta didik. Dalam penelitian ini, tindakan yang telah direncanakan dilaksanakan melalui proses pembelajaran secara bersiklus, di mana tiap siklusnya dapat diuraikan sebagai berikut. Mulai dari siklus 1 sampai siklus 3. Adapun tahap yang kedua yaitu tahap pengamatan atau observation. Tahap observasi dilakukan bersama pada saat pelaksanaan tindakan. Pada tahap ini dilakukan suatu kegiatan mengamati langsung terhadap pelaksanaan pembelajaran yang dilakukan dalam tiap tindakan. Kegiatan observasi adalah semua kegiatan untuk mengenal, merekam, dan mendokumentasikan setiap hal dari proses dan hasil yang dicapai dari kegiatan yang telah direncanakan. Dan yang ketiga yaitu tahap refleksi. Refleksi merupakan kegiatan analisis, sintesis, interpretasi, dan eksplanasi atau penjelasan terhadap data semua yang diperoleh selama tindakan yang berlangsung. Aspek-aspek yang dianalisis adalah efektivitas pembelajaran, metode pembelajaran, penggunaan media dalam pembelajaran, evaluasi, dan hasil catatan lapangan. Cukup sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.